Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi dosen pengampu mata kuliah teknik laboratorium, Ibu Ami dan Ibu Nuraini Kartikasari yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Alfiatul Thaibah. Saya sendiri Aisyah Rehan Fadilah dan Husna Zakiyah Hanin serta Yunaryanti. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai penggunaan termometer. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa termometer sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun perubahan suhu. Nah, istilah termometer berasal dari bahasa lain termo yang berarti panas dan meter yang berarti untuk mengukur. Baik, termometer pertama yang akan kami bahas adalah termometer bimetal. Nah, termometer bimetal yaitu termometer yang dapat dimanfaatkan dengan pemuaian pada dua jenis logam. Nah, termometer ini seperti dua buah keping logam yang fungsi pemuaiannya berbeda. Sehingga jika terkena perubahan suhu, maka termometer bimetal akan terjadi pelengkungan menuju arah tertentu. Nah, pada suhu yang meningkat, maka keping termometer bimetal akan melengkung pada arah logam yang mempunyai koefisien muai lebih rendah. Tetapi jika suhu menurun, maka keping termometer bimetal akan melengkung pada arah logam yang dapat koefisien muai lebih tinggi. Maksudnya yang mempunyai koefisien muai lebih tinggi. Nah, termometer bimetal ini digunakan untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Yang kedua adalah termometer digital. Termometer digital adalah termometer yang menggunakan sensor digital dan layar LCD untuk menunjukkan tingkat suhu sensor yang digunakan. Nah, biasanya termometer digital ini disebut termokopel. Termometer digital digunakan secara luas karena akurasi dan sensitivitasnya. Termometer ini digunakan secara luas untuk mengukur suhu badan sebagai alat bantu memasak dan alat laboratorium. Nah, termometer digital ini menggunakan sensor panas elektronik untuk mengukur suhu tubuh. Ada 3 cara yang biasa dilakukan sebenarnya, yakni penggunaan termometer digital ini di ketiak, di mulut, dan anus. 3. Termometer alkohol. Termometer alkohol adalah alternatif dari termometer air raksa. Fungsi antara keduanya pun mirip, namun tidak seperti termometer air raksa. Termometer alkohol lebih aman dan lebih lambat menguap. Alkohol yang digunakan biasanya berjenis etanol, karena lebih murah dan lebih aman jika termometer pecah. Termometer etanol bisa untuk mengukur suhu sampai 78 derajat Celcius, sehingga sering digunakan untuk mengukur suhu badan dan suhu ruangan. 4. Termometer probe. Termometer probe adalah termometer yang memiliki ujung sensor yang runcing dan terhubung kabel yang cukup panjang. Termometer jenis ini digunakan secara luas dalam bidang kesehatan, retail, dan makanan sebagai penguji dengan cara menetrasi atau merendam termometer. Kabel yang panjangnya sekitar 1 meter memungkinkan untuk fleksibilitas penggunaan. 5. Termometer air raksa. Termometer air raksa adalah termometer cairan atau liquid yang menggunakan air raksa atau merkuri sebagai cairannya. Bentuknya mirip dengan termometer alkohol. Termometer ini digunakan karena dapat mengukur suhu yang sangat tinggi. Mudah dilihat, perubahan suhu lebih cepat dan tidak membasahi dinding termometer.
Namun, termometer air raksa memiliki beberapa kekurangan, yaitu sangat berbahaya jika pecah, tidak dapat mengukur suhu rendah, dan harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan termometer alkohol. Kemudian yang keenam ada termometer dinding. Termometer dinding fungsinya untuk mengukur suhu ruangan. Sesuai dengan namanya, termometer ini dipasang pada dinding ruangan. Skala termometer ini memiliki jangkauan suhu yang dapat terjadi dalam ruang, misalnya minus 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Kemudian yang ketujuh ada termometer maksimum dan minimum. Fungsi dari termometer maksimum dan minimum digunakan untuk mengukur suhu dalam rumah kaca, yaitu bangunan yang digunakan untuk menanam tumbuh-tumbuhan sebagai bahan penelitian. Prinsip kerjanya yaitu apabila suhu naik, air raksa dalam bola mengembang dan mendesak bagian yang sempit masuk ke dalam tabung yang berskala. Ujung air raksa sebelah kanan merupakan suhu udara tertinggi. Jika suhu udara turun, kolom air raksa tetap di tempat karena tertahan oleh bagian yang sempit. Untuk mengembalikan posisinya, termometer ini harus diayun dengan keras. Kemudian yang kedelapan, ada termometer resistensi. Termometer resistensi adalah termometer yang digunakan untuk mengukur suhu antara minus 250 dan 700 derajat Celcius. Cara kerjanya yakni dengan mencatat perubahan resistensi cairan yang mengalir melalui kawat platina yang dililitkan dengan bahan keramik atau kaca. Selain platina, termometer ini juga dapat menggunakan tembaga dan nikel. Namun, platina digunakan karena akurasinya dan rentang suhu yang dideteksi lebih luas. Termometer ini digunakan secara luas dalam bidang otomatisasi dan proses kontrol. Kemudian yang ke-9 ada termometer resistor. Termometer resistor adalah termometer yang memanfaatkan perubahan hambatan hambatan jenis suatu pengantar akibat adanya perubahan suhu. Termometer ini berupa komponen elektronik. Akurasi termometer ini sangat tinggi, namun harganya tergolong mahal. Termometer ini salah satunya digunakan dalam pipa bahan bakar gas. 10. Termometer inframerah. Termometer inframerah adalah termometer yang mengukur suhu dengan mendeteksi radiasi termal menggunakan laser. Termometer ini memiliki keunggulan, yakni alatnya tidak perlu menyentuh objek. Termometer inframerah dapat digunakan untuk mengukur suhu tubuh di bagian tertentu dan dalam industri. Termometer inframerah digunakan untuk berbagai fungsi pemantauan suhu. Contohnya seperti mendeteksi awan untuk operasi teleskop jarak jauh, memeriksa suhu dan titik panas peralatan mekanika atau listrik, mengukur suhu pasien di rumah sakit tanpa menyentuh mereka, memeriksa suhu pemanas atau oven untuk melakukan kalibrasi dan kontrol, memeriksa titik panas saat pemadam kebakaran, pemantauan bahan dalam proses yang melibatkan pemanasan atau pendinginan, dan mengukur suhu gunung berapi. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan termometer. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, ada hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan termometer. Di antaranya, pertama, suhu tubuh normal untuk manusia berkisaran antara 36,5 hingga 37 derajat Celcius. Kedua, tidak menggunakan termometer dengan segera setelah selesai makan, minum cairan panas atau dingin, dan merokok. Tunggulah sekitar 20 hingga 30 menit agar hasil yang didapat lebih akurat. Ketiga, selesai berolahraga dan mandi air panas, jangan langsung mengukur suhu tubuh menggunakan termometer. Beri jeda waktu sekitar 1 jam. Keempat, jika menggunakan termometer mulut, letakkan termometer di bawah lidah dan katupkan bibir erat-erat. Kelima, saat mengukur suhu, diamkan termometer selama beberapa saat sampai terdengar bunyi alarm pada termometer digital, tanda pengukuran suhu sudah selesai, atau sampai air raksa berhenti pada satu titik suhu pada termometer air raksa. Dan yang terakhir, setiap sebelum dan selesai digunakan, jangan lupa untuk mencuci termometer dengan air bersih sebelum disimpan kembali. Terima kasih kepada teman-teman karena telah menonton video presentasi kami. Saya perwakilan dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman karena telah menonton video presentasi kami. Saya perwakilan dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.